Terkadang masalah penyakit mental sering dikaitkan dengan kuatnya iman. Penyakit mental yang terjadi misalnya dididik oleh orang tua yang kasar dan keras hingga membawa luka ketika dewasa, seperti menjadi pemurung, merasa banyak ancaman ketika bertemu orang lain, yang dimana seseorang ini pun tidak menginginkan hal itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Bagaimana Islam memandang mental yang terluka, Ustazah? Serius sekalian, Nabi Yusuf itu masa kecilnya dibully. Kurang dibully apa sampai dijatuhkan ke dalam sumur? Kurang kasar apa, kurang keras apa bulian yang datang kepada Nabi Yusuf sampai menjadikan Nabi Yusuf itu dilemparkan ke dalam sumur, teman-teman. Dan yang melemparnya ke dalam sumur itu bukan penjahat, bukan seorang kriminal misalnya gitu ya, bukan, akan tapi justru adalah orang-orang yang seharusnya sangat menyayangi dia, yaitu dari saudara-saudaranya sendiri gitu, abang-abangnya sendiri gitu kan. Itu yang melemparkan beliau ke dalam sumur. Jadi sekalian, ini nih kalau misalnya kisahnya Nabi Yusuf nih terjadi kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang gak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tuh akan pantas sekali untuk membuat Nabi Yusuf adalah orang dengan kecurigaan sangat penuh kepada orang lain. Saudara gua aja bisa ngelempar gua ke dalam sumur gitu kan, pastilah dia akan menjadi orang dengan luka batin yang sangat-sangat kejam gitu di dalam hatinya kan. Abisnya itu Nabi Yusuf berada di dalam sumur, teman-teman, tempat gelap, sangat menakutkan, sangat dingin begitu ya, takut ada binatang, takut ada berbagai macam hal lah yang menakutkan, tambah lagi dengan kegelapannya, apalagi datang malam gitu kan. Dan Nabi Yusuf bukan beberapa jam aja ada di tempat tersebut, bahkan berhari-hari. Jadi sekalian saya muliakan gitu, ini pantasnya membuat Nabi Yusuf jadi memiliki trauma terhadap tempat gelap, menjadikan Nabi Yusuf itu juga berada dalam trauma berada di tempat sempit gitu ya. Dan trauma juga terhadap semua bunyi-bunyian, semua suara-suara air misalnya, atau bahkan mungkin membuat Nabi Yusuf trauma dengan air. Jadi sekalian saya muliakan, abis itu Nabi Yusuf kemudian diangkat sama orang, dijual gitu, kena perdagangan manusia gitu ya, sampai menjadikan beliau yang asalnya adalah anak seorang laki-laki yang sangat terpandang, yaitu nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu malah kemudian menjadikan beliau seorang budak belian yang dijual orang gitu, yang dijual di pasar lah, istilahnya seperti itu. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini kan seharusnya juga membuat Nabi Yusuf nggak memiliki kepercayaan lagi kepada orang lain gitu, membuat Nabi Yusuf menjadi orang dengan karakter yang sangat bengis, sangat jahat, sangat memiliki ketakutan begitu kan ya. Kemudian abisnya udah selesai semua trauma-trauma itu, Nabi Yusuf juga mendapatkan pelecehan seksual, teman-teman. Nabi Yusuf tinggal di rumah majikannya gitu kan, yang kemudian Nabi Yusuf digodain lah gitu oleh majikannya gitu ya, seorang perempuan yang juga adalah seorang perempuan yang cantik, yang merupakan istri dari dari Al-Aziz gitu kan. Nah, saudaraku sekalian saya muliakan, bersama dengan semua nih jenis traumanya Nabi Yusuf gitu, Nabi Yusuf pada akhirnya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Yusuf adalah seseorang yang luar biasa sehat mentalnya, luar biasa terdidik jiwanya, luar biasa bercahaya ruhnya. Kenapa gitu? Karena Nabi Yusuf dalam segala keadaan tidak pernah jauh dari Allah Tuhannya. Karena Nabi Yusuf dalam segala keadaan tidak pernah jauh dari Allah Tuhannya. Dan Nabi Yusuf tahu bahwa apapun keadaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersamanya. Nabi Yusuf paham bahwa Allah senantiasa bersamanya. Ini teman-teman saudaraku sekalian yang harus jadi pegangan kita nih dalam menghadapi berbagai macam ketakutan kita, trauma di masa kecil kita, keadaan-keadaan kita seperti apapun. Nah, ini yang harus kita pegang gitu kan. Lah Ustazah, kenyataannya kan memang
masalah mental illness ini nggak selalu terkait sama iman. Teman-teman saudara sekalian, menurut saya selalu terkait tentang iman, selalu terkait dengan iman, tentang perasaan dekat dengan Allah, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu hal yang akan selalu terkait dengan urusan mental illness ini, teman-teman saudara sekalian. Nah, cuman masalahnya kesalahkaprahan di masyarakat kita itu memandang bahwa iman itu sekedar urusan sholat, gitu ya. Sholat nggak pernah sekedar. Tapi maksud saya, orang banyak yang kayak gini loh. Kalau ada orang kemudian jadi kayak kena mental gitu ya, itu selalu ngaitkannya dengan yang kamu kurang sholat sih, kamu kurang baca zikir sih, nih Quran nih kamu baca nih gitu. Enggak hal-hal yang seperti itu gitu. Maksud saya begini nih, mental illness itu adalah penyakit jiwa. Jadi masalahnya itu ada pada jiwa, masalahnya itu ada pada hati gitu. Hati itu kaitannya dengan iman, teman-teman saudara sekalian, merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan seseorang. Jadi kalau misalnya kamu tanya sama saya gitu kan, Ustazah gimana caranya untuk kita bisa mendapatkan keimanan gitu? Bukan dengan, yaudah kalau gitu kamu cepetan sholat, yaudah kalau gitu kamu cepetan baca Al-Quran gitu. Yang kamunya sendiri nggak paham sholat itu apa, dalam artian bacaannya, artinya, kesadaran sholat, moral sholat itu apa, kemudian Al-Quran yang kamu baca, kamu nggak paham makna-maknanya, kamu nggak paham penjelasannya, nggak gitu caranya teman-teman. Iman bukan itu, iman bukan zohir, iman adalah perkara batin, iman bukan soal raga, iman adalah soal jiwa. Kenali Allah. Gimana caranya kenali Allah? Datang kepada orang-orang yang kenal sama Allah, ngaji sama orang-orang yang kenal sama Allah, dengerin kajian dari orang-orang yang kenal sama Allah. Teman-teman, 124.000 sahabat, gak ada yang kena mental. Saya tinggal di kota Tarim, miskin orangnya, kehidupan yang sangat-sangat miskin, bahkan mereka kena perang gitu kan, tahun 2013 itu mereka kena perang teman-teman. Harga bensin naik 5 kali lipat, bukan 50%, 5 kali lipat harga bensinnya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, apakah mereka banyak yang jadi pasien rumah sakit jiwa? Nggak pernah. Saya nggak pernah dapeti satu orang pun gila di Tarim. Kenapa? Iman ada di dalam hati mereka, merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Jadi itu sih yang harus kamu kerjakan gitu kan. Ada ulama banyak di kota Tarim. Mereka datang kepada para ulama-ulamanya. Mereka kenal kasih sayang Allah. Dan ketika kasih sayang Allah, kasih sayang Rasulullah, syafaat Nabi Muhammad masuk ke dalam tungku hati seseorang, ia akan penuh. Sehingga hatinya yang sisa hanyalah kasih sayang, sehingga isi hatinya hanyalah kasih sayang. Dan orang-orang yang seperti ini, ketika dia jadi jomblo, dia akan jadi jomblo happy. Ketika dia jadi istri, jadi pasangan happy dan bisa membahagiakan pasangannya. Ketika dia jadi orang tua, dia bisa jadi orang tua yang bisa mengenalkan Allah kepada anak-anaknya. Saya bahkan pernah dengar dari Sayyidil Habib Umar bin Hafidh, katanya beliau, kami nih orang-orang Tarim, kalau kami bangun di waktu malam, dan mereka memang selalu bangun ya di waktu malam, kami akan membangunkan, atau ketika kami bangun di waktu malam, kami akan membangunkan bahkan anak-anak kecil kami. Saya orang di Tarim itu, kalau bangun malam nih, itu mereka akan membangunkan anak-anaknya, bahkan yang bayi-bayi sekalipun teman-teman. Walaupun buat main gitu, mereka bangunkan, walaupun buat dikasih susu, dikasih mainan gitu. Kenapa? Mereka bilang dengan 2 alasan. Yang pertama, agar anak kami terbiasa untuk merasakan rahmatnya Allah yang turun di jam-jam yang seperti ini, sehingga mereka terbiasa bangun di jam-jam yang seperti itu. Mereka akan terbiasa tahajud, mereka akan terbiasa menikmati malam bersama dengan Allah. Kemudian yang keduanya, dan ini luar biasa banget ya, agar rahmat Allah yang turun pada jam-jam yang seperti itu turun termasuk juga kepada anak-anak kami. Anak-anak kita pun juga diturunkan rahmatnya Allah yang turun pada sepertiga malam yang terakhir. Nah, luar biasa banget kan. Anak-anak yang seperti ini akan aman dari
mental illness teman-teman, akan aman dari mental-mental yang tidak baik.